Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui media daring, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, SMPN 1 Lengkong kelas 9, tahun pelajaran 2021-2022. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari ini pembahasan kita yaitu bagaimana perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Ya, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat di sini terbagi dua yang akan kita bahas hari ini, mulai dari upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai pembahasan. Baik, kita akan mulai dari upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dalam bidang politik, yaitu adanya penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. Luber-jurdil di sini artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jurdil artinya jujur dan adil. Langsung artinya pemilih secara langsung memberikan suara tanpa perantara. Umum berarti pemilihan itu berlaku bagi seluruh warga negara. Bebas artinya setiap pemilih dapat menggunakan haknya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti pilihan yang dipilih oleh pemilih tidak akan diketahui oleh siapapun. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum harus bersikap dengan jujur. Adil berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan adil, bebas dari kecurangan manapun. Nah, selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum dari sudut pandang pemerintah yaitu adanya lembaga-lembaga negara yang baru yang sesuai dengan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial dengan tugasnya masing-masing. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi ini tidak berdasarkan demokrasi atau dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, tapi sekali lagi mengutamakan kekeluargaan, bukan yang saling menjatuhkan, namun berkolaborasi untuk kemajuan bangsa. Yang selanjutnya upaya pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Nah, ini sesuai dengan landasan operasional sistem ekonomi Negara Republik Indonesia sesuai dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu dikuasai oleh negara, ya, yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Yang selanjutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu di bidang ekonomi. Untuk di bidang sosial dan budaya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Ini sesuai dengan amanah pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 di mana kebudayaan daerah dijadikan kebudayaan nasional. Selain itu,
Jangan sampai perkembangan zaman mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, mulai dari kekeluargaan misalnya, musyawarah, gotong royong, yang merupakan warisan dari leluhur kita. Yang terakhir, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini merupakan amanah dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga pasal 30 ayat 1, di mana kedua pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pembelaan negara. Nah, ini upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mulai dari lingkungan yang ruang lingkupnya paling kecil, yaitu keluarga, mengutamakan sikap gotong royong, saling membantu, saling menghormati dan menyayangi, serta menjaga nama baik. Nah, ini ruang lingkup yang paling kecil di lingkungan keluarga kita. Selanjutnya, lingkungan sekolah untuk Ananda, para pelajar, mulai dari menghargai karya teman, ya, apapun hasil karya teman harus diapresiasi secara positif untuk membangkitkan motivasi, ya, bukan merendahkan sehingga nanti menurunkan motivasinya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak, ya, tetap mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, mematuhi tata tertib. Nah, ini kewajiban utama seorang pelajar untuk mematuhi tata tertib agar nanti ketika terjun ke masyarakat sudah terbiasa untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban seorang anggota masyarakat. Kita masuk ke lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak anggota masyarakat. Kemudian menghormati keputusan yang diambil. Ya, tadi sesuai dengan prinsip kita yaitu musyawarah untuk mufakat, mengambil yang terbaik, ya, yang paling baik untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Yang ketiga, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Nah, ini sesuai dengan amanat tadi, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang pembelaan negara. Di masyarakat kita sudah terbiasa untuk melaksanakan kegiatan Siskamling atau sistem keamanan lingkungan, ronda. Nah, itu sudah termasuk bela negara di lingkungan masyarakat. Saling menjaga lingkungan masyarakat sehingga bisa tertib, aman, dan nyaman. Yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mengedepankan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, tidak pernah memaksakan kehendak, ya, demi ketertiban. Yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas, tapi tetap bertanggung jawab. Ya, inti dari perwujudan nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya sekedar dihafal atau dipahami, namun juga dihayati dan diamalkan. Jadi, upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya saja. Yang paling utama, sekali lagi, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa setelah ini selesaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.